Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, today let's me to introduce myself. My name is Siska Andari Zulfa. You can call me Siska. I'm from room 1, semester 4. I study at Jambi University and elementary school teacher study program. In video, I will explain the design of English learning in class 3 elementary school. The media that I use is visual media and the material is the kitchen. Baik, untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 3 kali ini, saya menggunakan media visual atau media gambar dengan materi pembelajaran tentang dapur. Nah, saya menggunakan media visual ini agar mempermudah anak untuk mengetahui apa-apa saja peralatan yang ada di dapur. Nah, dengan media gambar, itu lebih mempermudah untuk memberitahu ke anak bahwa peralatan di dapur itu apa-apa saja tanpa harus membawa peralatan tersebut. Untuk pengelolaan kelasnya, saya membentuk anak-anak dalam beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang di setiap kelompoknya. Nah, di sini saya membentuk kelompok kecil untuk mempermudah anak dalam berdiskusi sesama temannya tentang materi pembelajaran hari ini. Baik, langsung saja ke kegiatan pembelajarannya. Sebelum pembelajaran dimulai, saya akan membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam atau menyapa anak-anak dengan menanyakan kabar seperti Assalamualaikum anak-anak, good morning student, good afternoon student, how are you today? Nah, setelah menyapa anak-anak, saya akan memerintah kelasnya untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Setelah itu, saya akan memberi apersepsi, di mana apersepsi di sini yaitu mengaitkan pembelajaran hari ini dengan apa yang anak-anak ketahui. Misalkan, apersepsi tentang pembelajaran kali ini yaitu tentang dapur. Saya memberi apersepsi, yaitu saya menanyakan, apakah di sini anak-anak ada yang pernah membantu ibu memasak di dapur? Nah, di situ bisa sebagai contoh untuk apersepsi dalam pembelajaran tentang dapur. Di kegiatan inti, saya memulai pembelajaran dengan memperlihatkan sebuah gambar kepada anak-anak. Nah, di sini saya memperlihatkan sebuah gambar ini, yaitu gambar dapur, karena materi pembelajaran hari ini yaitu tentang dapur. Setelah saya memperlihatkan gambar ini, dan saya akan menanyakan kepada anak-anak, ini merupakan gambar apa? Dan saya akan menanyakan bahasa Inggris dari dapur ini apa? Nah, jika ada anak-anak yang mengetahui apa bahasa Inggris dari dapur, saya akan memerintahkan anak tersebut untuk menyebutkannya. Tapi jika tidak ada satupun anak yang mengetahui bahasa Inggris dari dapur apa, saya akan memberitahu kepada anak tersebut. Nah, di gambar ini saya telah meletakkan bahasa Inggris dari dapur yaitu kitchen. Selanjutnya, saya akan memerintahkan anak-anak untuk menyebutkannya secara bersama-sama apa bahasa Inggris dari dapur ini setelah saya menyebutkannya tadi. Selanjutnya, setelah gambar ini saya perlihatkan, saya menanyakan kembali kepada anak-anak, di dapur apa saja peralatannya, atau peralatan apa-apa saja yang ada di dapur. Pastinya anak-anak secara aktif akan menjawab kompor, piring, dan yang lainnya. Nah, baiklah, saya akan setelah saya menanyakan tadi, saya akan memperlihatkan gambar kembali, yaitu gambar peralatan ada di dapur secara jelas, yaitu misalkan ini gambar piring. Nah, tadi anak-anak hanya menyebutkan dalam bahasa Indonesianya saja. Di sini saya di gambar ini akan meletakkan bahasa Inggris dari piring ini dan akan menyebutkan apa itu bahasa Inggrisnya agar anak-anak dapat mengetahui bagaimana pengucapan dari bahasa Inggrisnya. Misalkan ini piring, plate. Nah, nanti setelah saya menyebutkan plate, anak-anak akan menyebutkannya kembali atau mengulangi yang saya ucapkan tadi. Dan beberapa gambar lainnya seperti gambar mangkok misalnya, dan gambar kompor, dan bisa gambar lainnya. Nah, di sini saya mewakilkan itu dengan 3 gambar untuk memberitahu anak-anak apa-apa saja bahasa Inggris dari peralatan yang ada di dapur. Setelah memperlihatkan beberapa gambar tadi dan secara detail kepada anak-anak,
dan menanyakan apakah masih ada yang bingung dengan penjelasan ibu tadi tentang bahasa Inggris dari peralatan ahli dapur. Jika masih ada beberapa anak yang masih bingung, saya akan menjelaskan kembali dalam bahasa Inggris bagaimana pengucapannya, bagaimana tulisannya, dan bagaimana pelafalannya atau ya pengucapannya tadi, agar anak-anak bisa mengucapkannya secara jelas. Nah, jika telah selesai penjelasan yang saya berikan, nah dari kelompok kecil tadi saya akan memberikan mereka tugas, yang mana tugas ini dapat membantu siswa untuk mengingat kembali penjelasan yang telah saya berikan tadi. Nah, di sini saya memberikan tugas yaitu dengan media atau alat yang telah saya sediakan, yaitu berupa HVS berwarna atau bisa juga karton. Setelah itu saya menggunakan yaitu dua amplop ini berisi tentang peralatan yang ada di dapur tadi beserta namanya. Misalkan di amplop satu ini itu berisi tentang bahasa Inggris dari peralatan tersebut, beberapa bahasa Inggris dari peralatan di dapur tadi. Terus di amplop satunya ini berisi tentang gambar-gambar atau gambar-gambar peralatan yang ada di dapur. Nah, nanti saya meminta anak-anak untuk menempelkan gambar tadi dan di atas kertas HVS yang berwarna tadi, dimana di sini anak-anak akan mencocokkan bahasa Inggrisnya dan gambarnya. Seandainya gambarnya gambar piring, di sini bahasa Inggrisnya itu apa gitu. Jadi anak-anak akan mencocokkan dari dua amplop yang saya berikan tadi untuk sebagai tugas. Nah, dari tugas ini tuh dapat melatih anak-anak, yaitu kekompakan anak-anak dalam mengerjakan tugas yang telah saya berikan dan mengingat kembali tentang materi yang telah saya berikan tadi. Setiap kelompok akan saya beri waktu sekitar 5-10 menit untuk mengerjakan tugas yang telah saya berikan tadi. Dengan setiap kelompok akan saya bagikan satu lembar HVS berwarna ini dan dua amplop yang berisi tentang yang berisi gambar dan bahasa Inggris dari gambar tersebut, dan anak akan mencocokkannya. Dari tugas yang saya berikan tadi, dia akan membentuk menjadi seperti ini, yang mana di sebelah sini yaitu gambar dan sebelah sini itu bahasa Inggris dari gambar tersebut. Nah, setiap kelompok dapat membentuknya menjadi seperti ini, atau kreasi dari masing-masing kelompok mau dibentuk seperti apa. Nah, dari amplop yang saya berikan tadi yaitu berisi gambar dan berisi kata dalam bahasa Inggrisnya. Nah, dengan pemberian tugas seperti ini, anak dapat mengingat kembali apa saja arti dari atau bahasa Inggris dari peralatan di dapur yang telah saya berikan tadi, dan dapat menambah kosakata bahasa Inggris anak tentang peralatan yang ada di dapur. Mereka selesai mengerjakannya, mereka akan menjelaskan kepada setiap kelompok apa hasil kerja dari kelompok mereka, yaitu mereka menyebutkannya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dari yang telah mereka, misalkan ini gambar piring, bahasa Inggrisnya plate. Nah, mereka akan menyebutkan dan akan dikoreksi bersama-sama dari setiap kelompok. Untuk di kegiatan penutup, saya akan menyimpulkan pembelajaran hari ini dengan menjelaskan sedikit tentang materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya, saya meminta ketua kelas untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Dan saya akan menutup pembelajaran dengan mengucapkan salam. Sekian penjelasan dari saya untuk pengajaran bahasa Inggris di kelas 3 mengenai materi dapur dengan media visual atau media gambar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.